Om Swastiastu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Sugiaryanti. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Saya dari SD Negeri 5 Singapadu Kaler, yang pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Ibu Nikomang Novitariani Febrianti. Beliau adalah guru kelas 2 di SD Negeri 5 Singapadu Kaler. Om Swastiastu, Bu Opi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu Gusti. Kabar saya hari ini baik. Baiklah Bu, pada hari ini kita telah bersepakat bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Namun sebelumnya saya ingin mengobrol dulu sebentar. Dalam hal ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi atau bisa dibilang pra-supervisi. Dalam hal ini saya ingin berbagi ilmu praktik baik saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 yang akan Ibu laksanakan. Baik Bu, saya senang sekali bisa berbagi ilmu dengan Ibu Gusti, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat memotivasi saya untuk meningkatkan kembali kompetensi yang ada pada diri saya. Baik Bu, maka dari itu apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan tersebut Bu? Baik, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep materi bahasa Indonesia, seperti mengingat pengalaman pribadi. Peserta didik dapat menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Melalui membaca berulang, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya yang ada di kelas. Wah, materinya sangat menarik ya Bu ya. Nah, dengan materi tersebut, dengan tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan dan Ibu fokuskan pada di observasi ini Bu? Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan, saya ingin mengembangkan pada area keterampilan berbicara. Wah, itu sangat bagus. Dan bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode pembelajaran kooperatif, yaitu gabungan dari diskusi kelompok dan inquiry. Oke, jadi itu sudah terbayang ya. Baiklah, untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu seperti apa? Baik, untuk media yang akan saya gunakan ada berupa video serta gambar berbagai jenis perasaan. Oh iya, itu sudah lebih dari satu jenis ya. Nah, dari semua yang sudah Ibu siapkan, kapan kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut pada tanggal 6 Agustus 2024 pada hari Selasa, tepatnya. Oh iya, tepat Selasa. Ya, pada jam pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Wah, baik Bu. Jadi untuk hari Selasa, ya, tanggal 6 Agustus 2024 di kelas 2 jam pertama sampai jam ke-3 ya. Saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Jadi saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Lalu nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan bertemu kembali dan mengadakan percakapan pada pasca observasi ya Bu ya. Baik Bu. Nah, kira-kira nih setelah banyak kita melakukan tanya jawab, dari percakapan yang kita lakukan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat sedikit gambaran akan kegiatan yang akan saya lakukan terkait media, strategi, dan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya. Baiklah, kalau Ibu sudah dapat membayangkan, menggambarkan hal tersebut pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan,
Jadi sebelum percakapan ini kita akhiri, mungkin Ibu ada pertanyaan atau ada yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Saya rasa cukup, Bu. Saya sudah merasa sangat jelas. Oke lah, baiklah, saya ingin Ibu juga bisa memfokuskan pengamatannya ketika diskusi kelompok, Bu ya. Nah, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang Ibu sudah bersedia untuk melakukan percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi pada hari Selasa ya, hari Selasa 6 Agustus 2024 di kelas 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, pada jam pelajaran pertama sampai ke-3 ya. Untuk menutup percakapan kita, mari kita akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi.
lagi, Samantha. Nama saya, perasaan saya hari ini. Iya. Beri tepuk Baik, sekarang Ibu akan, halo. Sekarang Ibu akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Gimana belajarnya hari ini? Sudah paham semua belajar apa? Susah nggak belajarnya hari ini? Susah, semangat ya semua tetap belajarnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga. Bapak? Berdiri, berdoa mulai. Nama Santi. Om Santi, 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 Om. Dan Bu Rofi, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan praktik coaching, di mana sebelumnya Bu Gusti dan Bu Novi sudah melakukan tahapan praobservasi dan observasi. Nah, pada kesempatan kali ini Tia selaku pengamat yang akan mengamati bagaimana proses coaching yang Bu Gusti lakukan bersama rekan Bu Novi, Bu Gusti, yang nantinya akan menggali kembali dan menyampaikan juga apa yang menjadi refleksi tindak lanjut dari praktek observasi yang sudah dilakukan. Nah, sebelumnya Bu Gusti, sebelum Bu Gusti nanti memulai melakukan praktik bersama rekan Bu Gusti, jadi dari kompetensi coaching ini kan yang ingin Bu Gusti kembangkan. Kira-kira kompetensi yang mana ingin Bu Gusti kembangkan dalam praktek coaching? Dari kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam praktik coaching ini yaitu dapat mampu memberi pertanyaan yang berbobot seperti itu, dan bisa jadi pendengar aktif dari apa yang sudah diberikan oleh coach saya. Jadi ada yang tangkap tadi, ada dua kompetensi yang ingin Bu Gusti kembangkan, di mana Bu Gusti akan meningkatkan kemampuan dalam memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Nah, kemudian dari skala Bu Gusti, tentunya kan kita bisa menilai di awal dulu. Ya. Skala awal kita dari dua kompetensi yang Bu Gusti sampaikan tadi, dari 1 sampai 10 yang bisa Bu Gusti sampaikan sekarang, kira-kira Bu Gusti itu berada di skala berapa nih dari kedua kompetensi tadi? Nah, karena ini kegiatan awal ya, saya baru belajar dan baru mulai mempraktekkan hal yang di luar kebiasaan saya. Mungkin skala saya sekarang 3 atau 4 gitu mungkin ya. Jadi nanti Ibu bisa menilai nanti lagi kalau misalnya aja bisa meningkat atau enggak. Oke, jadi kompetensi skala awal yang ingin Ibu tetapkan 3 atau 4. Yang kunci mungkin 4 dulu ya, yang lebih tinggi daripada 3. Nah, dari 4 ini nanti rencananya Ibu akan mengembangkan ke berapa skalanya? Ya, sekarang kalau sebisanya sih nggak muluk-muluk deh, 6 dulu. Kalau misalnya lebih ya Asukara bisa di luar ekspektasi. Kalau tercapai 6-nya itu udah ya bisa dah, setidaknya meningkat dari angka 4. Jadi rencananya dari 4 ke 6. Nah, dari 6 ini Bu Gusti, kira-kira menurut Bu Gusti sendiri di kompetensi 6 itu, skala 6 itu apa yang bisa tergambar dari Bu Gusti bisa mengatakan bahwa diri Bu Gusti itu sudah berada di skala 6? Di skala 6 itu ketika saya bisa merespon apa yang dikatakan oleh coach saya dengan baik, dan pembicaraan kita bisa nyambung gitu, sesuai lah dengan apa yang diharapkan jawabannya, seperti itu misalnya. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa yang dapat Ibu menilai bahwa itu berada di skala 6
coachingnya nanti menyampaikan permasalahannya atau ide-idenya bisa ditanggapi dan bisa nanti menemukan apa yang menjadi tujuan akhir dari proses pengajaran. Oke. Nah baik Bu Gusti dan Bu Novi, jadi untuk sesi selanjutnya saya persilakan kepada Bu Novi yang akan nanti melakukan praktik bersama Bu Novi dan mungkin bisa berinteraksi secara langsung. Gitu yang mestinya akan menghadapi dari sini dan jadi silakan tulisannya mungkin akan saya tidak ada. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Om Swastiastu Bu Pi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? perasaannya sedikit tegang karena ada Jadi karena belum terbiasa ya dengan suasana seperti ini ya. Baiklah, jadi setelah kita sudah melakukan saya sudah melakukan observasi pada saat Ibu mengajar. Lalu bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Pembelajaran jalan sementara berjalan lancar nih. Dan siswa juga terlihat antusias pada saat mengikuti pembelajaran. Ya, saya juga melihat siswa terlihat antusias dan saya kira Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Opi terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, di mana kita akan melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran tersebut, bagaimana sejauh mana sudah berjalannya. Ya. Baik, bisa diceritakan kembali area apa yang sudah Ibu laksanakan di kelas dan tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Tahapan-tahapan yang saya lakukan di kelas itu membuat perangkat pembelajaran, untuk kemudian pada area pengembangannya, yaitu pada pengembangan dari pengetahuan dan pengetahuan. Baik, jadi sesuai dengan percakapan kita pada pra-observasi, di mana area pengembangan yang ingin dicapai itu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih Ibu apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak? Yang saya lihat sendiri sudah berhasil sih Bu ya, dan juga sudah berjalan dengan baik. Ya, menurut Ibu apa kendala-kendala yang Ibu hadapi di kelas saat proses pembelajaran tersebut? Kendalanya ada beberapa siswa sih yang belum ikut terlibat, tidak mau ikut terlibat dan kurang aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Cuma beberapa siswa. Ya, jadi menurut Ibu nih kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa siswa menjadi kurang aktif seperti itu? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Mungkin seharusnya saya menggunakan minat dan bakat siswa sesuai apa yang mereka inginkan, apa yang minatnya mereka, dan harusnya gaya belajarnya sehingga anak akan lebih nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan agar siswa tersebut ikut berpartisipasi. Pertanyaan pematik ini. Yeah. Baiklah, dari hasil pengamatan saya melihat juga ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Terima kasih atas umpan baliknya. Baiklah, Dan apa juga yang harus saya tingkatkan lagi? baiklah Bu, kita sama-sama belajar ya. Jadi menurut saya nih, yang pertama, Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu saat diskusi kelompok tersebut, di mana Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik pada siswa. Kalau misalnya pada saat Ibu memfasilitasi siswa saat diskusi kelompok tersebut, misalnya ada yang kurang pas, kurang sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa Ibu lebih arahkan agar pemahaman dia bisa lebih satu. Nanti coba akan saya
Baik Bu, jadi itu rencana ke depan Ibu ya. Iya. Dan untuk pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan gaya belajar siswa ya Bu ya, untuk kelompoknya, pembentukan kelompoknya itu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan proses pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Ya, saya tunggu nih nanti cita-citanya bagaimana Ibu bisa merealisasikan atau tidak. Terus saya mau nanya, Ibu kira-kira tuh mau melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang sesuai dengan Ibu sudah tetapkan tadi itu dari kapan? Mungkin secepatnya akan saya lakukan. Mungkin minggu depan ada kegiatan pembelajaran yang berkesan bisa berlangsung secara berkelanjutan. Baiklah Ibu, Opi bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya tadi. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif dan saya tunggu cerita selanjutnya bagaimana Ibu dalam menerapkan rencana yang Ibu lakukan dan semoga berhasil. Dan apa yang ingin dan sebelum kita tutup nih akhir dari percakapan pasca observasi ini, apa ada yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini tidak. Baiklah, jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi dengan apa yang sudah kita lakukan pada pra-observasi, observasi dan pasca observasi, semoga bisa memberi pengalaman, sama-sama memberi pengalaman bagi kita untuk menjadi lebih baik pada pembelajaran berikutnya. Jadi tetap semangat dan saya akhiri dengan kata-kata. Terima kasih Bu Gusti dan Bu Novi. Jadi telah terjadi tadi diskusi mengenai apa yang menjadi praktik dari pasca observasi. Jadi tindak lanjut dari apa yang sudah Bu Novi lakukan dan dikuatkan oleh Bu Gusti sebagai coach. Nah, jadi dalam hal ini mungkin Tia akan langsung ke Bu Gusti selaku coachnya. Jadi Tia akan memandu sesi Bu Gusti untuk merefleksikan apa ya proses yang sudah terjadi. Nah mungkin Bu Gusti bisa sampaikan kepada Tia bagaimana sih perform Bu Gusti tadi ketika melakukan praktek coaching bersama Bu Novi. Menurut saya perform saya ketika melakukan praktek pada Ibu Novi sudah lebih baiklah dari pra-observasi karena sudah ada pengalaman juga. Jadi lebih rileks dan lebih saya rasa saya bisa lebih mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Novi. Ya, jadi intinya Bu Gusti sudah merefleksikan bahwa terjadi peningkatan lebih baik lagi dari pra-observasi dan sudah mampu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu. Iya betul. Nah, kemudian hal baik di Bu Gusti yang sudah terjadi pada proses tadi itu seperti apa? Hal baiknya jadi di sini kita saling bukannya saya mengajar Bu Opi, maksudnya kita hanya sama-sama membagi praktik baik, mencari pengalaman di mana saya berbagi pengalaman saya dengan Bu Opi, terus Bu Opi juga bisa saya bisa juga belajar dari Bu Opi bagaimana mensupervisi atau mengcoach seorang teman sejawat seperti itu. Ya, jadi sudah terjalin komunikasi baik, kemudian saling berbagi juga praktik yang sudah dilakukan kedua belah pihak, jadi saling belajar bersama. Iya betul. Nah, yang perlu ditingkatkan lagi kira-kira apa nih Bu terkait tentang potensi coachingnya Bu Gusti? Mungkin dari apa yang sudah saya lakukan dari pengalaman saya masih awam saya kira, jadi saya bisa menjadi lebih baik dalam menyusun pertanyaan agar tanyanya lebih berbobot seperti itu. Jadi yang nanti perlu ditingkatkan lagi lebih baik lagi dalam menyusun pertanyaan sehingga bisa menggali lagi apa yang menjadi lebih dalam lagi dari potensi situasi. Dan Bu, boleh Tia menyampaikan hasil pengamatan Tia terhadap apa proses yang sudah Bu lakukan? Saya Tia minta izin untuk menyampaikan. Iya silakan. Oke, baik, terima kasih sekali yang juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pengamatan Tia dari proses yang sudah dilakukan tadi.
bahwa di mana tadi di awal percakapan dari Bu Usi sebagai coach itu sudah membangun komunikasi yang nyaman pada coachnya, sudah menanyakan perasaan, suasana di awal percakapan juga sudah terkesan, sudah digambarkan tadi, menanyakan perasaan, kesan tentang apa yang sudah dilakukan dalam praktek sebelumnya. Kemudian juga sudah menanyakan ketercapaian pengembangan yang ingin dikembangkan, sudah ditanyakan apakah sudah tercapai, kemudian apa yang menjadi kendala dan rencana ke depannya untuk peningkatan kompetensi Bu Novi sendiri agar ke depannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu sudah tergambar di sana, dan waktu realisasi dari rencananya sudah ditanyakan juga kapan actionnya sudah terencana. Jadi Bu Novi itu sekarang punya rencana akan melaksanakan rencana ini dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang menjadi catatan Tiang, jadi mungkin ya untuk praktek Bu Usi sendiri untuk di awal itu kiranya lebih bagus lagi kalau Usti menanyakan tujuan gitu dari tujuannya apa nih dari percakapan kita ini, apa yang ingin Bu Novi dapatkan dari percakapan ini. Jadi bukan dari Bu Usti aja, jadi dari Bu Novi juga menyampaikan. Terus saya ingin mendapat sekarang penguatan apa yang saya lakukan itu misalnya. Jadi perlu menanyakan lah apa yang diinginkan Uci dari percakapan tersebut. Kemudian sebelum Bu Usti menyampaikan hasil pengamatan juga seharusnya minta izin dulu, karena untuk minimalisir juga siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, ada takutnya nanti kan ada ketersinggungan atau segala macam. Jadi lebih bagus lagi kalau minta izin dulu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya gitu. Nah, ketika sudah menyampaikan hasil pengamatan, ditanggapi apakah sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Kalau dia sependapat berarti kan menerima pendapat dari Uci sebagai supervisor atau coach. Kemudian terakhir juga diberikan kesempatan lah kepada si coach ini untuk menyimpulkan apa yang sudah dapat. Jadi dari tujuannya apakah tercapai nggak? Dia misalnya ingin mendapatkan penguatan untuk apa yang sudah dilakukan. Di terakhir apakah sudah tercapai? Konfirmasi lagi lah kepada coachnya. Oh berarti proses yang sudah saya lakukan bersama coach ini sudah tercapai. Berarti mengenal apa yang ingin dilakukan oleh coach. Oke, demikian sih yang dapat yang sampaikan. Nah, apakah Bu Usti sependapat dengan apa yang saya sampaikan? Terima kasih. Jadi terakhir Miki terkait tentang kompetensi Bu Usti sebagai coach. Nah, kira-kira apa yang ini ingin Bu Usti tingkatkan lagi ke depannya? Terkait tentang kompetensi tadi, apakah sudah meningkat? Apakah mau ditingkatkan lagi? Kalau memang ada yang mau ditingkatkan lagi, mungkin rencananya itu seperti apa? Baiklah, nah terima kasih terus Ibu. Jadi dari apa yang sudah saya kerjakan dari praobservasi dan sekarang didampingi Ibu dengan masa observasi, saya kira sudah ada peningkatan dari yang pertanyaannya mungkin belum atau nanya perasaan gitu ya, praobservasinya itu sekarang jadi untuk yang lebih ditingkatkan lagi mungkin sistematika dalam pertanyaannya itu mungkin karena saya awam jadi masih perlu banyak belajar, jadi itu perlu ditingkatkan lagi sistematika dalam pertanyaannya seperti itu. Terus bagaimana cara saya mencari referensi lagi dan tata cara dalam melakukan coaching, saya berlatih lagi mencari referensi entah itu di YouTube atau media-media terpercaya yang dapat meningkatkan atau pengembangan diri saya menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Jadi yang tangkap tadi ada 2 rencana, di mana nanti Bu Usti akan mempelajari kembali bagaimana sistematika atau langkah-langkah pertanyaan sesuai mungkin dengan alur cerita. Kemudian yang kedua lagi untuk menambah referensi Bu Usti sendiri sebagai coach itu dengan mencari referensi, misalnya referensi dari YouTube ataupun yang lainnya untuk bisa menambah pengetahuan Bu Usti sendiri sebagai coach. Oke, kira-kira kapan nih Bu Usti akan melakukan aksi tersebut? Secepatnya, boleh ya itu secepatnya. Kira-kira waktu yang lebih spesifik lagi dari secepatnya? Ketika saya melakukan coach berikutnya, itu misalkan itu kan tidak tutup mungkin pada PI yang kelima ya. Berarti PI 5 itu sudah
dipelajari apa baru dijalankan rencananya? sudah dipelajari dan diactionkan lagi, dan nanti kan ibu yang sebagai penilai nanti apakah sudah ada peningkatan apa belum dari sebelumnya seperti itu. Ya, jadi segera intinya ya. Ya. Kalau bisa tiang kucing mungkin minggu depan sudah mulai untuk Astagfirullah. mencari atau menambah referensi Iya, betul. gitu. Biar nanti di P5-nya itu lebih dapat waktu lagi sebulan kan lebih mantap lagi nanti untuk melakukan itu. Ya, satu orang di video saya enggak. Jadi, nah dari tadi Bu Gusti, kira-kira dukungan yang Bu Gusti butuhkan dari siapa untuk bisa belajar? Ya pastinya seluruh warga di sekolah ini, baik dari kepala sekolah, teman sejawat, dari tenaga administrasi, murid-murid gitu, yang penting juga dari tenaga kebersihan juga, dari semuanya lah yang di sekolah. Ya, kalau di sekolah di rumah juga Ya bisa, tergantung Bu Gusti sekarang yang ya, kalau bagaimana di dibutuhkan. rumah ya seluruh inilah keluarga juga, agar juga menjalannya dengan nyaman, aman, tidak terpikir kemana, jadi bisa fokus dalam mengerjakannya seperti itu. Oke, jadi yang dibutuhkan dukungan tentu dari orang terdekat, keluarga, sekolah ya, merupakan tempat interaksi pertama. Ya, keluarga pertama dan keluarga kedua Ya. gitu ya, rumah satu dan rumah dua gitu ya. Benar sekali. Oke. Nah, kira-kira Bu Gusti secara keseluruhan kompetensi tadi Bu Gusti yang ke berapa tadi ya, ke dari 4 ke 6 6 apakah sudah tercapai dari proses hari ini? saya kira sih sudah sih Bu, sudah ke 6 sih, itu sudah lebih luas lagi suasananya, sudah tidak setegang yang pertama ya, ya gitu seperti itu. Ya, oke, diapresiasi terhadap apa yang sudah Gusti lakukan, tetap berproses nanti. Jadi Ya. latihan kucing itu tidak bisa sekali ya, Ya, terus betul. berlanjutan. Ya. Walaupun tidak direkam di kamera, mungkin secara kucing itu bisa dilakukan ke siswa juga juga Ya. bisa kita kucing atau orang Try kucing. error, try error. Ya. Oke, demikian Bu Gusti, terima kasih, dan Bu Novi juga terima kasih sebagai pendamping Bu Gusti untuk belajar. Yang ucapkan selamat belajar lagi ke depan. Semoga kedepannya bisa lebih meningkatkan kompetensi Bu Gusti. Oke, Terima kasih Bu. terima kasih. Swastiastu,